Tapi pas masuk udah dapat ambisi belum kayak bisa nih. Kayak gini-gini amat gitu teknik. Iya. Kayak emang awalnya emang kayak udah pasrah gitu, kayak udah jalanin aja dulu gitu. Tapi Udah masuk mahasiswa tua nih, mulai kerasa. Beban Beban tuh banyak. spill the tea dong. Spill the tea dong. Ayo dong. Pengen tahu nih. Kan tadi kata Kang Irfan kagok bahas ya. Ya nggak sih? Daripada semester 5, lebih pusing semester 7. Oh. relap. Bukan soal praktikum. Oh. Bukan soal praktikum. Berarti saya tahu nih. Kan sekarang kan Kang Yo sebagai asisten lab ya LC. Itu sebenarnya ngeganggu nggak sih kalau buat sampai ke TA kan banyak nih kasus kayak yang organisasi karena akhirnya banyak yang organisasi terus akhirnya kepotong nih sama perorganisasian. Nah, itu ada tips and trick nggak sih? Jangan terlalu dengerin kata orang lain gitu. Ah, Kadang iya, kan benar. ya yang kita rasain sendiri kan, kayak denger dari si A, wah pembing ini gini. Iya. Nggak, biasanya Kalau biasanya dari dari Telegram terbang Twitter. Itu tuh aplikasi buat apa? Ada korelasinya ya. Halo masyarakat KMTI, kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Nugraha dan teman saya Fatan Abdullah. kembali di podcast Kampus. Yo. Kali ini kita Kedatangan Golden Boys. Kenapa Golden Boys? Sebenarnya perkenalan dulu kali ya. Ya, boleh deh, perkenalan dulu deh. Boleh deh, perkenalan dulu. Langsung. Langsung Ya, masuk langsung aja. Kenalin, nama saya Irfan Muana Muahid dari Teknik Industri Angkatan 2019. Kenalin, nama saya Muhammad Satrio dari Teknik Industri Angkatan 2019 juga. Mantap ya. Hari ini kita agak beda dikit ya. Ya, agak beda Outfit dikit. khusus. Kayak Outfit beda hari ini agak kayak beda. visioner nggak sih ngelihat masa depan gitu Kayak Anjir, itu 2 tahun kalau lagi kayak gini. kebebasan ya. Iya, betul, Kalau anjir. kebebasan. Nah, ini kalau walaupun cuma sekedar kain, Sulit. untuk dapetinnya nih ceritanya panjang banget ya. Panjang banget. Ceritanya gila. panjang banget nih untuk dapat ini doang. Nah, karena yang kebetulan yang dapat ini seharusnya mereka, bukan saya. Ya, mari Nah, kita saya tanya-tanya. tanya-tanya nih gimana Ya. sih. Tapi sebelum itu kayak langsung kayak ini kayak terlalu ini banget ya. Iya, terlalu. Kayak reels Instagram banget ya. Betul. Nah, kita akan dari awal dulu teman-teman Kita flashback dulu. flashback dulu, throwback gimana sih awal-awal kalian teman-teman kangkang sini semua ini masuk ke teknik industri gitu. Di Unisba. Coba kenapa milih teknik industri dan setelahnya gimana? Boleh. Dari yang dulu nih. Boleh. Mungkin sebenarnya awalnya tuh nggak bakal expect bakal masuk teknik. Secara gitu anak teknik ya tahu sendirilah teman-teman semua gitu, kayak pakai baju semaunya, terus kayak emang semuanya itu dibungkus dengan bentuk angka gitu. Anak-anak yang emang suka kuantitatif matematika kayak gitu. Awalnya itu emang nggak terlalu expect bakal teknik gitu. Awalnya itu kayak pengen psikolog aja gitu ya, emang mendalami jiwa-jiwa gitu. Jiwa-jiwa stres ya? Iya. Pengen apa ya? Pengen kayak dekat dengan manusia lagi gitu, pengen memahami. Berarti udah pengen jauh dari angka-angka kan? Iya, awalnya tuh jauh banget lah. Secara gitu dari SMA juga kayak haram aja gitu. Kayak udah gak suka gitu. Jadi udah mumet lah. Kayak pengen masuk psikolog, tapi karena satu dan lain hal masuklah teknik industri Unisba. Wah, keren. Teknik industri Unisba gitu. Tapi kan dari SMA juga udah IPA berarti. SMA IPA, terus Kalau- tuh IPA, tapi bimbang juga IPA IPS, tapi ya karena ya jalan aja gitu. Jadi SMA IPA masuk teknik industri, jadi tapi tetap gak ada gambaran matematika, soalnya bodoh juga gitu yang matematika pas SMA tuh. Jadi berjalan teknik industri, ya udah gitu. Sampai sekarang. Emang awalnya gak expect kayak kita Semua pernah sih, pernah semua nggak sih? bahas kayak ada Javu ya, Glim of Us ya. Yoi. Kayak kita pernah ngundang 2 orang yang pertama Ya, ada yang pernah mau. di episode berapa ya? Berapa ya? Dicek aja Dicek ntar aja ada di ya, YouTube kita di ya. atasnya ya. Yoi. Itu ada juga. Nah, kalau dari Kang Iyo sendiri nih. Kalau saya awalnya Coba-coba. sebenarnya Oh, enggak. masuk sebenarnya nggak ada niatan masuk teknik industri, karena dari awal juga nggak tahu kalau ada jurusan teknik, Teknik industri. industri awalnya. Nah, awalnya And then lebih ke teknik informatika. Dari UTBK, SNMPTN dan lain-lain itu semuanya teknik informatika sama ilmu komputer. Nah, pokoknya itu tuh pas mau mepet apa ya? Pendaftaran penutupan gelombang 3.
temen tuh ada anak pertambangan. Itu tuh lagi reuni SMP. Nah dia tuh bilang, dia tuh nanya dulu, udah masuk kuliah belum? Katanya belum. Terus dia nyaranin masuk Unisba. Katanya masih dibuka sampai gelombang 3. Itu tuh Hamin 3-an lah. 3 hari. Hamin 3 hari penutupan Oh. semua jurusan. Terus dicek, itu tuh sebenarnya gabut. Gabut ya. Siap. Berarti Kan awalnya soalnya coba-coba. di Unisba tuh kalau daftar pakai jalur rapor nggak ada biayanya, jadi ya udah isi aja dulu gitu. Terus lihat-lihat yang nyi satu cuman teknik industri. Kalau di teknik ya udahlah, karena suka hitungan beda ya. Beda. Siap. Jalannya beda, Hitungan track recordnya beda. Suka hitungan kan, terus lihat juga ada informatikanya dikit karena Oh, di sini iya. juga kan ada sistem informasinya, jadi ya udah masuk sini. Asalnya gabut sih. Iya, tapi kenapa ya kayak sama teman-teman masuk industri kayak nggak ada yang dramatis gitu. Iya. Kalau bawa sendiri masuk ke teknik industri emang juga ngasal atau ada dramatisnya? Ngasal sih sebenarnya. Cukup yang sini ya. Saya takut. Oke. Nah, tadi kan kita udah pasti masuk, kita ospek tadi kayak bahasannya udah terlalu Iya, jauh ya udah buat terlalu abang-abang lama. ini ya. Udah jauh Ospek banget dan ospek. lain-lainnya. Kita Nah, skip aja. setelah kita akhirnya masuk nih, masuk perkuliahan dari tadi yang Kang Irfan nggak suka hitung-hitungan atau Kang Yo yang Suka sukanya hitung-hitungan. hitung-hitungan dan lebih ke mana? Informatika. Nah, pas masuk kalau dari Kang Irfan kan nggak suka hitung-hitungan nih. Tapi pas masuk udah dapat ambisi belum kayak bisa nih. Oh. Dari awal banget masuk. Mungkin kalau dari ambisi kayak IPK harus sekian, Oh, iya, terus iya. kayak apa ikut ini itu tuh nggak ada. Oh. Kayak berjalan aja, tapi emang dari awal tuh bukan dididik sih, lebih ke emang nge-push diri tuh kayak bertanggung jawab pas atas apa yang udah diambil gitu. Maksudnya kan udah masuk juga nih, udah keburu masuk, terus bayar dan yang lain hal. Keburu kejebur Iya. gitu ya. Kasarnya ya. Jadi udah apa ya? Let Udah it terlanjur basah gitu. Masa gak dikeringin sampai akhir gitu. Jadi gitu tuh awalnya tuh udah terlanjur masuk, ya udah dijalanin. Dia mulai PPMB tuh kayak botak, sumpah. Botak dari pertama kali. dari dulu tuh gak pernah botak sama sekali kecuali bayi ya. Kecuali Ah. bayi gak botak sama sekali. Pas masuk ospek botak 1 semester. Dekil. Masih inget sampai sekarang tuh 7 kali dicukur. Sampai botak. Seminggu sekali sampai panas. Sampai gratis tuh. Itu sampai tukang cukur bingung. Iya. Ini yang dipotong apa lagi, Dek? Udah tuh sampai Udah botak ini tuh udah PPMB. botak, masih dibotak lagi. Kayak gini-gini amat gitu teknik. Iya. Kayak emang awalnya emang kayak udah pasrah gitu, kayak udah jalanin aja dulu gitu. Tapi dengan pendirian kayak udah bertanggung jawab nih, masa gak beres juga gitu. Lihat yang lain juga kan udah beres nih, apa bisa pada beres, masa ya kita sendiri enggak gitu sih. Setelah PPMB kan masuk perkuliahan, ternyata angkatan 19 tuh masuk 3 fase. Kita kan dulu offline full. Oh ya. Iya. Covid Oh, ya, online, Covid. terus Covid. masuk lagi hybrid. Nah itu sih tantangan terberatnya itu di situ sih selama perkuliahan tuh, kayak penyesuaian kan. Ya dari ospek, terus ya dengan karakter di teknik bareng-bareng Nah, apa-apa sama kekeluargaan teman lain, ya. ya keluargaan. Terus dipukul dengan online susah lah buat nongkrong, buat apa-apa. Stres tuh, tingkat stresnya tuh naik. Tapi justru kalau gue online sebagai batu loncatan ya. Saya kan bodoh. Itu salah satu, itu salah satu. Ya bisa. Kalau Kang sendiri nih, gimana tuh awal-awal apalagi Masuk di masuknya teknik. ya beda hitung-hitungan ya, tapi Apakah masuknya udah informatika ya? excited banget? Oh iya, masuk? iya kayaknya. Awalnya ambisi nggak ada sih. Soalnya let it flow. Let it Let it flow. Nggak ada target apapun, nggak ada. Misalnya lulus harus tepat waktu, nggak ada. Oh. Cuma itu di awal. Ya. Di sekitar semester 1 sampai semester 4 lah. Tingkat 1, tingkat 2 berarti ya. Ya. Nah, udah masuk mahasiswa tua nih, mulai kerasa. Beban. Beban tuh banyak. Memang. Terus kan praktikum kan di sini partneran. Wah, itu juga kayak dejavu ya. Iya ya, Kayak pernah diobrolin deh kayaknya. Kayak di sini nih ada ntar nih. Iya, kayak ntar Iya bakal deh. di sini. Gimana ya sini? udah. Di sini. Ada nih. Lanjut. Ini nggak sih? Keluar ya. Yo. keluar Oke, ya, lanjut. keluar Ya, ya. spill the tea dong. Spill the tea dong. Ayo dong. Pengen tahu nih. Ada. Kan tadi ada Kang Irfan kagok bahas ya. Ya nggak sih? Oh iya, kan gue bahas ya. Boleh Kagok bahas, ya. di-spill. Kita throwback episode kedua. Praktikum. Nggak boleh.
berat ngomong praktikum. Jujur. Udah kayak Dilan ya. Ya sih, kan sebenarnya apa ya? Karena yang awal tuh nggak ada ambisi apapun, terus kan mahasiswa tua, jadi kita tuh sering ngebandingin sama kampus lain tuh loh bebannya. Terus juga kan di kampus lain tuh buat praktikum tuh kayak ada yang sendiri, ada yang partner, tapi si bebannya tuh kayak kok beda gitu. Nah, itu yang bikin kayak ngerasa capek banget. Terus Ngedown. kalau titik ngedown capek sih, lebih ke capek. Apa ya? Kalau ngedown tuh kayak stres banget lah. Berarti di tingkat 1, 2, 3, 4, Yang paling kerasa tuh mulai kerasa tuh di semester 5 5. ke atas. Tapi lebih daripada semester 5, lebih pusing semester 7. Oh. Relap. Bukan soal praktikum. Oh. Bukan soal praktikum. Bukan. Berarti saya tahu nih. Kalau praktikum mah sendiri. Ya, kan partneran. Kan partneran. Partner. Perasaan kita dari semester 1 kemarin juga ya partner. next question. Ya, kalau aku sendiri sih kalau pas down-down itu semester 1-2 karena bener tadi katanya kayak ngebanding-bandingin. Ya. Apa mending lah gua gitu. Iya sih. Soalnya kalau ngeliat teman-teman lain tuh kayak happy Hepan gitu ya semester 1, semester 2. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Rambut udah panjang. Kayak keren-keren gitu ya. Kayak kuliah tuh dapat sensasi kuliah gitu loh. Tapi tetap ya dapat Tetap. sensasi kuliah. Tetap. Betul sekali. Kita mainnya late game. Lihat kacau banget nih, episode kacau. Nah, tadi kan udah ceritain ya putus asa nih, putus asa Ya. duniawi. Nah, Up and down-nya. Up and down-nya. Nah, cara dari kalian berdua nih bangkit dari struggle masing-masing ya, tadi Ya, diceritain cara struggle menyikapinya. masing-masing. Mm-mm. Gimana sih gitu? Menyikapi struggle. Ya mungkin tiap orang punya struggle masing-masing ya, Ya, beda-beda gitu. Jadi gak bisa kayak yang lain tuh dibikin tolak ukur sih. Mungkin kalau doan saya tuh dulu DSK modul 3. DSK Keinget modul sampai 3. sekarang DSK modul 3. Kenapa? Karena awal Covid online. Praktikum Transisi. kan iya. Masa Semester transisi. 3 kan berapa tuh 4 praktikum Semester bareng. 3. Iya. Tapi habis itu ada lagi. Iya, apalagi DSK awal-awal uji keseragaman kecukupan Wah, itu stres banget. Awal sih. Kayak lihat Excel tuh, udah. Apalagi basicnya nggak suka Udah, angka-angkaan itu. kan. Aduh. Nah, gila dulu tuh sih. di situ. Mungkin cara menyikapinya kayak kalau saya sendiri sih kayak healing sendiri aja, me time gitu. Me time itu gak usah ribet-ribet, kayak nyari tempat sepi, duduk ngelamun minum teh udah gitu. Kalau Kayak Upik kayak gitu. semak-semak. Enggak. Oh, enggak ya? Beda ya? Itu beda. Oke, lanjut. Beda. Kayak gitu sih, kalau enggak ya mungkin nongkrong sama temen curhat ini itu, apalagi kan sama angkatan sendiri gitu, kayak ada sedikit banyaknya struggle yang sama gitu di fase itu, makanya Bisa sering-sering sharing. nongkrong ya, bisa sharing aja. Sharing is caring. Hai aja gitu, pulang-pulang stres lagi. Hai lulus. 100. Kalau Kang Yus sendiri? Struggle. Ada Oh, nggak cara ngebangkitin. Iya, cara Ya. bangkitinnya. Yang pertama orang tua. Soalnya Dukungan kos kan. orang tua. Berarti. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Maksudnya lihat Oh. orang tua yang ngebiayain, Oh, gitu-gitu iya, lah. iya, iya. Soalnya kan nggak ngekos juga, jadi tiap hari itu lihat gitu. Kayak harus jangan sampai selalu ngebebanin gitu. Jangan sampai kelamaan. Gitu. Terus Soalnya Itu ya teman-teman. no gimmick. Jadi serius, contoh baik. serius. oh, siap, serius. Ini salah satu contohnya orang tua ya. Iya. Kalau kita next pertanyaan berikutnya. Nah tadi kan udah nih kita. Kalau Mas Dut sendiri nih, kan sekarang kan ngeliat abang-abangan akang-akang ini nih, udah pada nyampe lulus ya? segini, enggak Atau gimana? sampai dia titik sekarang nih, Ah. udah ngelewatin titik struggle-nya, udah lanjut ke next part story-nya. Ya, next Nah, episode. sedangkan Bapak Upit kan lagi struggle-struggle-nya malah justru. Sekarang lagi Naik ke struggle apa semester tuh? 5 Iya. lagi sekarang. Lagi struggle enggak? Apa sih sekarang kalau boleh tahu? Ekonomi. Ekonomi teknik. Itu beda ya. Oh, ekonomi teknik ya? Ya, Oh. Hektek, Andi. Cendikiawan ektek. Dalam. Nah, terus sekarang kalau lagi stres gitu biasanya ngapain? Biasanya sih main gitar, terus ngulik-ngulik. Kalau
paling enak sih main drum, mukulnya jadi Berarti ada kegiatan di luar kuliah ya? Ya, kegiatan di luar kuliah lebihnya. Nah kalau kakak ini punya kegiatan di luar kuliah nggak sih? Kayak Nggak. main Hobi gitu. Oh. Denger-denger Kang Iyo sendiri juga suka main game. Nah, yang depan tadi main tim riset kita keren tim banget riset ya. kita. Tepuk tangan dulu dong. Boleh, kalau Kang Iyo kan juga suka main game nih. Ya kalau misalnya apa sih tadi? Hobi. Oh hobi, Nah, hobi saya- main game. Terus juga sebenarnya dari dulu sih dari SD juga sering main game, sering ikut-ikut turnamen-turnamen lah gitu. Terus kalau sekarang dikurangin karena ya kemarin kan ngejar target. SD. Langsung sebut merek. Keren. Keren. Tapi itu nggak ngurangin ini ya. Maksudnya walaupun adiktif sama game tapi tetap nggak ngurangin itu ya. Harus bisa bagi waktu lah. Harus Udah ada waktu ya. udah dewasa juga kan. Oh, berarti kunci dewasa. Karena banyak kayak yang adiktif sama game tapi Banyak. Segame dulu. sekali. smash dulu kali ya. Games. Habis revisian. Gitu. Kalau yang ada nggak sih kayak kegiatan di luar? Gak ada sih, Akademik. paling tidur. Bagus. Tidur terbaik sumpah. Bagus. Terbaik Oke. sekali, oke. Kalau Mas Ubed sendiri tadi ya main musik ya. Main musik, lebih ke musik saya. Kalau kamu gimana? Aku sih biasanya agak Minum pore. minum pore. Kok Pore. tahu ya? Iya, riset. Kita riset juga ya. Wah, keren. Emang suka nonton podcast ya? Iya, kita suka. Oh, suka nonton podcast ya. Betul sekali. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi kan udah nih struggle Struggle di diceritain. masa-masa kuliah dari awal Terus sampai kegiatan di luar. Hmm. Nah, kita bakal nanyain kan sekarang udah ACC ya jatuhnya. Iya. Udah ACC ya, udah apa? udah ACC kan, tapi Itu udah ACC dong berarti. Oh, revisian satu lagi ya? Enggak, udah. Oh, udah ya. Udah. Udah. aman berarti kan. Berarti udah aman ya? Aman. Nah, kalau boleh tahu nih, penelitian yang diambil apa sih? Boleh dulu kayaknya. Kalau dari saya, mungkin saya bidang kajiannya sistem produksi. Sisprod. Kalau di deskripsi lebih itu lebih ke lean manufacturing. Mungkin teman-teman nanti bakal ketemu di sistem praktikum sistem produksi modul 1 itu. Oh iya benar. Nah, Belum itu ya? tuh. Belum, Oh, belum. aku Nah, belum. ntar terus semester 6 ya? Semester 6. Nah, di situ itu tools yang dipakai perusahaannya itu manufacturing. ya lean manufacturing. Jadi lebih ke perusahaan garment yang emang ada pemborosan kegiatan gitu. Nah, penelitiannya itu di situ. Sebenarnya gimana? Ambil siswa tuh coba-coba. Coba-coba. Emang dari awal kan anaknya pengen coba-coba aja gitu. Kayak sama kayak tadi, kok udah kejebur gitu, kok udah basah, gitu. Mau ngeringin tanggung, gak dikeringin ya masa enggak gitu. Jadi udah berjalan aja kayak terjebak. Terjebak. Nikmat enggak, gak nikmatnya nikmatin aja. Tapi emang karena si Poni ini ya praktikum terakhir. Ya karena emang Industri salah satu banget. praktikum terakhir juga, jadi masih Anget materi ya. itu masih anget-anget gitu. Kayak DSK yang lain kan udah lama tuh, udah jadi basi. harus ngulik-ngulik lagi. Hmm. Itu sih. Kalau Kang Jo? Kalau saya tuh ngambilnya bidang kajian sistem informasi. Oh iya, Nah kan sistem tadi juga gara-gara Ini suka gimana? Ya, informatika. Informatika ya. karena Iya. ya itu. Kalau untuk itu untuk di mata kuliahnya itu ngambil di ERP. Itu tuh ada di semester Belajar lagi. 7. 7 ya. Ya. Dia jadi lebih ke TA-nya itu penyelarasan proses bisnis perusahaan. Jadi nanti itu kan kepake software tuh. Software itu Odoo. Nah, Odoo tuh buat ngeintegrasiin antar bagian-bagian di perusahaan. Jadi biar lebih terstruktur gitu. Jadi dalam satu sistem tuh semuanya udah masuk. Jadi kalau misalnya pertukaran informasinya tuh nggak harus dari ini ke sini, jadi semuanya bisa mantau semuanya. Kayak gitu. Berarti tapi ini fun fact ya, selain karena emang pecinta informatika, Kang Iyo ini pemilik rumah ini sebenarnya. Penghuni. Ini studio tuh gimana? Saya belum salam ke tuan rumah. Kita belum salam sama pribumi sini ya. Iya ya. Nah, kita agak melenceng lagi nih. Ya. Kan sekarang kan Kang Iyo sebagai asisten lab ya, LC. Itu sebenarnya ngeganggu nggak sih kalau buat sampai ke TA atau malah ngegampangin karena udah Ini tahu kajian sehari-hari. sistematika Atau, LC. wah, ini makanan saya nih gitu. Ah, ini makanan Apa nih? Atau gimana? Sebenarnya
jadi asisten tuh keganggu sih. Soalnya kan Keganggu. di praktikum kebetulan pas nyusun TA tuh kebagian di penanggung jawab modul, penanggung jawab praktikum. Jadi harus nyusun modul dan lain-lain gitu. Jadi nah itu tuh bareng sama apa? Bareng sama TA. Ya, jadi struggle-nya di situ sih. Jadi harus bisa bagi waktu banget di antara keduanya itu. Nah, caranya gimana caranya? Iya. Caranya. Kebetulan keduanya nih pernah berpartisipasi Iya, ke dalam organisasi. Ya. Walaupun itu udah lama ya sebenarnya ya, cuma kan tetap ada pembagian iya. waktu nih. Expert banget kayaknya. Kan dari sehari itu ada 24 jam tuh. Dibagi 3 kah atau gimana? Oh. 8 jam. Kan awal benar ya tadi awal juga organisasi kan. Iya. Ah, Cuman di semester 7 tuh udah udah punya bukan tekad apa ya? Bukan tekad apa sih namanya? plan. Punya plan. Jadi plan. organisasinya stop nih. Lanjutnya di asistennya. Jadi nggak bisa, soalnya bukan tipe orang yang Aktivis. aktif. Jadi ya udahlah organisasi buat ya apa? Organisasi KFT. Tips itu tips parah. Oh lanjut Di lah. ya di Ya lanjut kan di situ. Terus cara bagi waktunya ya ngerjain dulu yang yang lebih Urgent. Prioritas. urgent gitu. Ya, deadline. prioritas. Jadi- urgent, oke. Catat Kita ya, nggak Bu. nggak perlu masukin deadline gitu. Misalnya ini dulu nggak usah sih itu mah. Tapi tiap orang beda-beda kan ya. Kalau saya mah tergantung yang paling urgent yang mana. Jadi nggak ada plan apa yang Kang Ipan sendiri. Waktu itu kan berarti waktu jadi badan eksekutif mahasiswa. Masya Allah. Enggak, Riset dam. Oh, Dam. iya. Iya, fakultas. tidak riset. Tidak riset. Gimana sih tim riset? Dam kepanjangan apa, Bet? Dewan Amanat Mahasiswa. Siswa bener. Nah, itu Tahu tuh kan dong. masa-masa KP kalau nggak salah ya. Ya, masa-masa KP. Nah, sekarang banyak nih kasus kayak yang organisasi karena akhirnya banyak yang organisasi terus akhirnya kepotong nih sama perorganisasian. Nah, itu ada tips and trick nggak sih? Paling kalau ngelewatin masa itu tuh kayak kan kita organisasi gak harus tiap hari nih kayak rapat Oh, dan iya. ngobrol selanjutnya yang lain itu kan gak harus tiap hari. Nah yang harus diduluin tuh kalau saya tuh dulu akademik aja dulu nih Akademik kayak aja. KP kan KP kebetulan juga di Bandung. Jadi kayak KP pergi pagi pulang sore. Oh, nggak malamnya- pagi. Karena gak digaji. Kalau digaji ya bisa pulang besoknya lagi. Itu jadi beresin aja dulu KP, malamnya baru ngobrolin organisasi. Karena kan KP juga dulu di masa-masa libur kuliah kan Iya, ya, di libur betul. kuliah. Jadi ya udah beresin dulu KP, organisasi jalan. Sebenarnya kalau caranya nge-manage waktu tuh kayak kan saya juga tadi bilang gak sukanya tidur. Jadi gak bisa tuh gadang tuh. Jadi lebih mengatur ke pola tidurnya aja gitu. Jadi Di pola tidur di ya, pola Li? tidurnya. Jadi kayak jam 11 maksimal udah tidur, bangun pagi kayak pagi kan masih Anak TK stresnya bos. stres. Masih stres tuh otak tuh. Ya. Ya mungkin kalau pas praktikum beda lah. Jam tidurnya menyesuaikan dengan laprak lah. Laprak praktikum. Kalau ini kan enggak ada. Jadi kayak pagi ngerjain sampai zuhur, sorenya santai sampai asar lanjut ngerjain gitu sih kalau perihal ngerjain kayak gitu. Main di situ. Paling kalau di organisasi yang baginya organisasinya malam akademiknya siang. Keren. Tapi Kang Ipan agak beda dari yang lain ya? Iya, beda Kalau banget. Kita pergi malam pulang pagi. Bedanya tuh sama yang Oh, lain tuh. berarti harus Keren. gitu biar Iya kita sih. bisa. Kamu sebelum terlambat ya. Siap. Semoga Itu dicatat. dibilang- Terima catat kasih. ya. Terima kasih dicatat itu. Keren sih itu. Nah, itu kan tadi kan salah satu prosesnya Ya, salah satu proses. pembuatan atau itu sebelum KP lah ya. Tahu Kang Ipan sendiri kalau pas LSIK kan pas TA juga. Nah, kalau Kang Ipan sendiri proses TA-nya nih dari awal Dari cara workflow-nya kerja gimana sih, jam berapa Atau sama kayak KP juga atau atau gimana kayak gitu. atau ada beda dikit gitu. Sebenarnya sama kayak KP. Oh, sama. Jadi dulu tuh awal-awal KP itu kan emang di bagian produksi juga. Kayak emang permasalahannya itu sama pemborosan. Pakai lean manufacturing juga. Jadi kayak sebenarnya syukur-syukurnya tuh karena emang dari KP terus metodologi penelitian sama tugas akhir tuh sama semuanya. Jadi kayak
tinggal nambah-nambahin aja nih, kayak kan kalau di KP itu kayak ya covernya aja dulu gitu, kayak masalahnya apa, ntar di tugas di Medpen dibahas lagi, di tugas akhir lebih diperdalam lagi itu sih. Jadi sebisa mungkin gitu, gak usah beda-beda gitu, jadi biar cepat juga, biar ada gambaran dan di perusahaan yang sama. Nah itu pengerjaannya kayak gitu. Terus kan dulu store judul ya UP, mungkin teman-teman juga ada yang ganti judul, disuruh dosen dan yang lainnya. Kalau saya alhamdulillah enggak, jadi tetap di situ karena ya nggak sombong. Jadi emang adu argumen aja, adu argumen sama dosen aja, menang ternyata adu argumennya tuh. Jadi masih stay di lean manufacturing. Pengerjaannya sih sama, tetap gak gadang. Jadi anaknya itu emang siang, jadi ngerjainnya siang, jadi malamnya tidur gitu. Jadi beda sih sama yang lain, agak beda. Beda. Saya kalau siang tuh kayak Males ya. Panas. Ngapain panas gitu ya. Ya kalau Kang Yus sendiri juga apa sama kayak atau beda nih? Nah, kebetulan dari KP nih ya. KP itu ngambilnya produksi, perusahaannya beda. Terus Medpen itu kajiannya beda lagi. Terus Cari aman. lain cari aman, emang perusahaannya nggak nerima. Nah, terus UP itu kan, UP itu beda perusahaan lagi. Nah, udah ngajuin judul tuh kan UP diterima, tapi ada struggle di penguji karena dia bilang kalau misalnya, Siapa tuh? kalau misalnya kajian yang diambil itu dosennya pengujinya pasti saya tuh. Tapi kayak dia tuh kayak bukan nantang apa ya? Jadi, Parno. bikin jadi tergantung orang sih. Kalau misalnya itu dia nganggapnya, kalau dia takut sama dosennya tuh berarti dia bakal ganti judul atau enggak dia yakin sama apa yang dia bawain gitu. Kebetulan saya tuh cuman diganti di kata awalnya doang. Nah, tapi saya lebih apa ya? Lebih percaya diri kalau ngambil ini gitu. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya pengujinya dia juga gitu. Yang penting emang bisa cara nanti buat pengujinya jawabnya gimana. Nah kayak gitu. Terus tipsnya juga benar kata Kang Irfan. Jadi perusahaan sama kajian tuh jangan sampai berubah gitu. Tapi kalau misalnya tapi itu dari KP ke Medpen boleh sih berubah. Kalau menurut saya ya. Soalnya belum terlalu Jauh. intens juga. Tapi dari Medpen. Kalau mau dari Medpennya sama dari sampai ke TA. Soalnya kalau KPmu rata-rata ambilnya produksi semua. Soalnya jadwal UP juga kayak dadakan ya. Iya, kemarin. jadwal UP juga Kita dadakan. dadakan banget gitu. Jadi kayak teman-teman yang lain tuh ya pakai yang Medpen dulu aja gitu, Iya. meskipun belum mateng. Soalnya emang suka dadakan. Semuanya di Gak tau kenapa. Kayak tahu ya. Kayak uji mental Tahu banget nih. bulat uji banget. mental. Terus cara pengerjaannya. Kalau cara pengerjaannya dari setiap praktikum, TA dan lain-lain itu dikerjainnya malam. Soalnya jam produktifnya malam kan. Dari jam sekitar jam 10 sampai subuh. Ya subuh baru tidur. Bangun siang malas malesan gitu. Iya kan ya? Oh, iya. Itu kayak Sama manusia kan? normal ya sih. Manusia Ya, normal. itu ini jauh Ini abnormal. Tapi sama psikologi ya. Susah kalau ngomong sama psikologi dulunya. Nah, tapi emang kalau boleh tahu nih, kayak Irfan atau kayak gini, pengerjaan TA dari UP nih sampai ke sekarang tuh berapa bulan? Beda sih ya. Bareng. Sebenarnya kalau cepat tuh cepat Satrio, Kang Satrio ya. Tapi Nunggu. ya solid dulu. Banyak kesombongan nih. banyak nih. Duluan Kang Satrio, terus ada juga yang lain yang lumayan cepat. Ngerjainnya 5 bulan dah kalau nggak salah, dari Februari. 5 bulan. Iya, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli itu udah beres. Juli itu tinggal finishing aja gitu. Iya, UP kan Februari. Sebenarnya pengerjaan tuh saya juga dapat tips dari angkatan 17. Dari Oh, ada Kang tipsnya. Dapa Amjad. Dulu tuh waktu ambil pertama kali TA tuh. Jadi sebenarnya siklus TA tuh ada 3 katanya. Yang pertama tuh kayak ngerjain, kedua bimbingan, ketiga tuh revisi. Jadi hal 3 ini tuh terus muter selama ngambil TA, gak bisa dihilangin. Kayak contoh nih kita mau nih ngerjain, sebenarnya ngerjain dari awal sampai akhir tuh kayaknya 2 minggu 3 minggu gua beres sebenarnya kalau kita menguasain si toolsnya itu.
kan kalau TA tuh harus ada dari pembimbing juga gitu. Yang ambil putusan tuh pembimbing, kayak kita ngerjain, terus habis ngerjain kan harus bimbingan. Habis bimbingan kan selalu ada revisi. Iya. Revisi kan harus dikerjain. Terus bimbingan lagi gitu. Nah, itu tuh harus ada semuanya. Siklusnya itu harus terintegrasi. Jadi kalau salah satu gagal udah ke jalan gitu. Berarti Soalnya- 3 itu saling berkoordinasi. Iya, saling berkoordinasi, jadi gak bisa dihilangin satu-satunya gitu. Makanya itu yang selalu jadi patokan ketika ngerjain TA gitu. Yang sampai 5 bulan lebih ini beres tuh yang ngikutin itu gitu. Jadi gak beban-beban lain tuh dihilangin dulu deh. Oh iya, itu cukup Anda aja ya. Ya untuk Kang Iyo sendiri nih, berapa bulan sih waktu pengerjaan Pengerjaan TA-nya? TA tugas akhir. Pengerjaan TA tuh 5 bulan sama Sama. Iya, sama. Oke. Cuman sempat kejeda tuh di abis sempro. Habis sempro. Ya, Kenapa tuh? Karena ngurusin kan tadi bilangnya bareng sama praktikum juga nih. Nah, itu jadi ngurusin di lab dulu. Nah, kayak gitu. Si TA-nya ketunda. Iya, ketunda dulu revisinya tuh. Oke, Nah, alhamdulillahnya tuh selama 3 sampai 4 minggu tuh kekejar lah buat sidang bareng sama Kang Irfan juga buat kerja TA itu. Oh berarti pengolahan data cuma 1 bulan? Pengolahan. Soalnya kan kalau sistem informasi itu, Oh, iya? jadi sebelumnya tuh pas mau seminar tuh ada beberapa yang harus dikerjain dulu. Jadi kayak logikanya dulu kayak apa ya? Flow. Codingan? Nggak pakai coding. Ada yang namanya use. Jadi kan audio soalnya jadi nggak Oh, iya, perlu audio. coding. Use case kayak data flow diagram dan lain-lain itu harus dikerjain dulu sebelum sempuranya mulai. Jadi buat pengolahan datanya bisa cepet kayak gitu. Berarti sebelum ketunda sama praktikum udah dikerjain dulu. Ya dikerjain dulu. Oke. Tapi emang secepat tadi hitungannya ya? Iya. Sangat ideal dan sangat keren ya. Keren banget, Itu 5 bulan. bimbingannya biasanya gimana sih? Kayak seminggu berapa kali atau gimana? Nah, ada jadwal khususnya. Nah, Sebenarnya kalau bimbingan tuh balik lagi ke dosen ya. Hmm. Jadi kayak dosen pembimbing kita tuh ada yang emang bisa tiap minggu tuh cuman sekali, ada yang seminggu tuh bisa 2 kali. Kalau saya itu dulu pembimbing 1 tuh cuman ngasih seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali, dan yang pembimbing 2 pun sama, beda jauh. Kadang jarang sih kalau seminggu 2 kali itu, seminggu sekali. Jadi kayak nargetin tiap minggu tuh harus bimbingan gitu. Maksudnya sayang lah gitu. Cuma dikasih seminggu sekali masa gak ikut bimbingan gitu sih. Jadi harus gitu. Wajib tuh ikut bimbingan tuh. Ngejar di situnya. Soalnya kayak sayang aja gitu. Dosen udah nyempetin kan, kita gak bisa kayak nentuin waktu dosen juga. Mereka sibuk. Ya kita ngewajarin juga gitu. Kita yang butuh mereka. Gitu. Berarti dimanfaatin parah Dimanfaatin ya. parah. Seminggu Jadi- sekalinya tuh. Jadi kayak gak ikut bimbingan sekali itu kayak berdosa gitu. Udah kayak sholat nggak sholat. tapi tetap aja harus dikejar dosennya. Harus. Tapi gimana caranya ngejar dosennya kejar? Tapi tetap Kayak maksudnya kan awalnya kita mungkin kalau pertama kali ikut bimbingan kan kita bingung nih, kayak ya, gak tahu betul. kebiasaan dosennya gimana, yaitu tipsnya nanya ke cutting. Nanya ke Oh, cutting emang ini gimana dosen sih? pembimbingnya Ya, sama, jadi backgroundnya gimana? kebiasaan si ibu si bapak gimana, seminggu ngasih berapa kali, ya kita cek. Nanti juga kadang ada yang masukin grup, nanya kita baru nih Pak misalnya. Ya dengan basa-basi assalamualaikum, mohon maaf sebagainya dengan emot emot tepuk kayak tahu tos gak tahu. Udah ada yang buat baru kalau tos udah ada. Oh, udah ada. Oh, Berarti emang buat Anak khusus IT dosen. tahu. Jadi kayak emang nanya aja gitu, kayak minggu ini ada bimbingan apa enggak. Biasanya kalau ngasih ya kita stay aja gitu, kayak amin berapa menit atau dari tempat biar keduluan. Kita kan maksudnya kan kadang ngantri juga nih sama yang lain. Kadang nggak kebagian, Jadi balap-balapan sih kalau bimbingan tuh. Nah, Kang Iyo juga apa? ngantri kan tadi. Ngantri. Lebih enak di awal atau di akhir atau di tengah? Oh ya. Sepengalaman deh. Kalau pengalaman mending di awal. Di awal karena Di awal, apalagi kalau kita yang nanya di grup. Bahasannya nggak banyak. Ya, bahasannya biasanya gak banyak kalau di awal tuh. Kalau di kayak awal. ya kayak kalau kayak pembimbing satu saya tuh gak paling lama tuh 30 menit kalau 30 pertama menit. tuh, karena emang pembimbing kita tuh belum tahu kesalahan-kesalahan mahasiswanya yang lain Oh, kalau iya. pertama kali tuh. awal Bener. tuh ya Kalau paling awal sih. tuh biasanya kalau udah akhir atau pertengahan kayak Jadi banyak. Itu ampasnya. ampas, apalagi kalau dosennya itu moodnya itu lagi ya mohon maaf Roller coaster. lagi Ya. gini lah. Biasanya kita juga kena semprot gitu. Eh, Yang kurang benar juga kayak disalahin banget gitu tuh, mending
di awal sih, Iya, benar. biar enak gitu. Tapi kalau Kang Iyo sendiri juga Kalau alhamdulillahnya nih pembimbing satu TA saya tuh sama kayak pembimbing KP. Itu. jadi Jadi boleh tahu siapa sih bimbing satunya? pembimbing satunya Pak Agus Nana, Oh. yang keduanya Pak Arif. Nah, dua-duanya tuh waktu buat apa? Bimbingannya itu tentatif. Jadi kalau misalnya kita minta ya udah besok sekarang kirim aja draftnya, nah, kayak gitu. Itu rata-rata dosen sistem informasi kayak gitu sih. Jadi enak, kenapa bisa cepet juga kayak gitu. Tapi kan saya masih kecil ya. Kayaknya subur lah. Nggak bedanya pembimbing 1 sama pembimbing 2 itu apa? Saya tidak mengerti. Ya paling kalau pembimbing satu itu lebih ke konsep Konsepnya. biasanya. Kalau saya kan sistem produksi. Ah. Toolsnya itu ini kayak si alat buat pemecahan masalah yang kita pilih itu sesuai gak dengan permasalahan yang ada. Oh. Terus tahapan si nanti sampai beres tuh kayak gimana, usulan perbaikannya kayak gimana. Nah itu ngobrol matangnya tuh sama pembimbing satu. Pembimbing 1. Ya kalau udah fix nih sama Ah. pembimbing satu, baru ke pembimbing 2 buat ngecek tata tulis apa aja yang Oh, harus tata tulisnya dicantumin berarti. di laporannya, apa aja yang sesuai dengan apa tata tertib, panduan dan KBBI. lainnya. Biasanya gitu, biasanya SPOK juga habis tuh di pembimbing 2. Pembimbing 1 biasanya gitu lalu. Mungkin ada beberapa yang dicek juga tapi mayoritas di pembimbing 2 Ya. gitu. Beda-beda sih Oke. tiap dosen gitu kebiasaannya. Berarti kan seminggu tuh 2 kali pertemuan dong. Iya, bisa jadi. Pembimbing 1, pembimbing 2 gitu kan. Enggak. Ada Pembimbing juga satu dulu ya, biasanya. ada juga yang pembimbing 1 dulu sampai beres. Baru pembimbing dua lanjut. Biasanya pembimbing 1 baru Pembimbing dua. pembimbing 2. Nah, saya juga gitu. Pembimbing 1 dulu beda-beda beres, ya, beda-beda. baru pembimbing 2. Kalau udah sempro tuh dibebasin. Biasanya kalau udah pengolahan data Ah. kayak mau apa sih? Paralel, boleh 1 2 1 2 1 2 gitu. Terus sebelum seminar kalau dari Pak Candin sendiri ngusulin buat di pembimbing 1 dulu baru ke pembimbing 2. Agak kaget. Cerita seminggu 2 kali kayak udah hektik banget ya Bete. Iya, hektik Naik banget. lantai 5, Iya. nunggu, Apalagi ngedadak. Assalamualaikum. Ngeprint. Ngeprint. Kalau Kang Yu kan enggak tuh online. Kalau saya tuh Oh, ngeprint online dulu. ya? Iya. Enggak, pembimbing satu, pembimbing duanya. Oh, kalau saya pembimbing 1 2 ngeprint kayak Gak ada. merogoh kocek sekali. Agak gitu. boncos juga ya kalau ngobrol gue ya. Ada Ke dompet sih itu sih. Nah kan pasti pernah ya kayak down gitu ya. Nah Ngedown, kalau ngedown lagi. boleh tahu nih teman-teman di sini tuh Wah, bentuk support sistemnya ya. oleh siapa dan Apakah ada? ada Boleh. Terus saya Tapi perannya dulu deh, peran support system. iya. Peran butuh nggak sih kita support Iya. system menurut? Ketika menjalankan tugas akhir, kalau peran sih lebih, kalau saya itu lebih ke ngobrol. ngobrol. Ya, lebih ke kita cerita, curhat gitu. Mungkin kalau orang khusus saya nggak ada ya. Kayak istimewa tuh nggak ada. Oh, malah promosi. Nggak ada. hati-hati nih Malu menurut ya. sakit hati nih IG-nya mana? Nanti IG-nya di sini. Oh. Siap. Kalau orang yang deket gitu emang belum terlalu ada. Belum terlalu. Berarti ada. Berapa lagi ulangi? Siap. Kalau saya lebih ke orang tua. Ke orang Orang tua, tua, support system. support system tuh ke orang tua sama kakak biasanya. Tapi kayak gak mau nunjukin ngeluhnya, kayak cuman ngomong doain aja gini-gini. Paling kalau lebih ke support system terbaik tuh sampai saat ini tuh angkatan sih. Angkatan. Kalau saya Asik. tidak angkatan banget, angkatannya Angkatan mana? 2019. Keren. Kayak emang apa ya? Kayak emang Keluarga. ya keluarga gitu, karena pertama kita ngerasain di tahap yang di fase yang sama. Terus kayak bareng-bareng dari awal, terus kayak ketemu cuman saat ada ngobrol, curhat, terus saling diskusi itu udah jadi support gitu buat kita tuh. Kayak mereka ngomong dengan kata-kata cuman yuk bisa yuk, kayak bisa lah, itu tuh udah jadi wah harus nih gitu. Kayak ya jadi support lah intinya tuh, jadi buat tempat kita cerita juga enak lah setelah ngobrol tuh, meskipun pusing juga endingnya kan ngerjain lagi, tapi tetap itu jadi hal terbaik sih kalau menurut saya tuh di angkatan. Makasih 19. Keren. 19. Salah. Nah kalau kalian sendiri nih, apakah peran angkatan juga penting? Iya. Apa? Peran angkatan juga penting. Oh enggak deh, jangan dulu langsung. Itu terlalu sensortik ya. Sensor. Ya support system deh kalau Kang Iya tuh. Support systemnya kan tadi udah yang dibahas yang pertama, Ya. orang tua. Yang kedua kalau orang khusus ada. Hmm. Ada tapi Berapa? ya udah satu. Oh,
Ya. Ada. Nah, Satu. yang lebih itu ke teman-teman yang lain sih kan angkatan juga. Terus ada teman-teman yang SMA juga. Circle. Anak circle banget. Gua circle-nya circle K. Betul. Kayak gitu lah pokoknya. Pokoknya kan anaknya whatever. Terus namanya Word of affirmation. Nah, itu. Jadi kalau ada dukungan sedikit tuh wah kayak bara nih gitu. Oh. Jadi itu yang bikin semangat biasanya buat TA tuh. Oh, kita biasanya physical touch ya. Baku hantam dulu. Ngerjainnya harus sambil di Wah, kita lanjut. Tapi nggak beres sih itu. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Katanya ada yang seru-seru abis ini ya? Ada, pasti ada dong. Setiap episode pasti ada. Mana yang nih tim seru. kreatif kita? Mana Boleh ya? dong. Tim kreatif kita. Apa nih? Woi, Halo. kita masuk dulu. Ada apa sih? Kita boleh geser nggak, Bit? Boleh, Ini boleh, tim boleh. kreatifnya mau masuk. Kursi dong, kasihin. Udah, diri aja. Oh, jadi geser, gimana? geser. Oh, geser. Jadi game sebenarnya gamenya sama aja kayak episode sebelumnya. Oh, ada game abis ini? Ya. Oh, ini ada game lagi. Oh, oke, benar. Ready ya? Games. Ready ya, Bro? Berarti yang nih. Ada. Oh, ada. Ada ya? Ada pasti udah. Ada hadiah Oh, nggak? ada dong pasti. Ada. Jadi game saya terangin ya. Jadi gamesnya tuh kayak episode sebelumnya, cuman bedanya tuh ini sekarang ada versus. Versus. Apa nih? Nih, ini kan Antara- ada tim wisudawan. Oh. Siapa nih? Sama tim Calon. Calon. Bentar lagi ya. Ya semoga. Oke. Dia juga Boleh langsung posisi calon. dimulai kalau gini. Rulesnya gimana dah? Rulesnya. Jadi game boleh, ini boleh. saya ngasih clue satu kata. Oke. Oh, kayak Cepet-cepetan. Exo ya? Ya betul. Jangan ke Jangan plagiat. Beda. Oh, Sebut merek salah. Kan ini ya di ya lanjut gue Nah, renovasi. jadi misalkan contohnya clue-nya pisang. Oke. Kemasnya ngasih clue misalkan warnanya kuning. Oh, oke. Nah, kuning kan ketebak pisang misalnya gitu. Aduh, Nah, chemistry ya. adu chemistry lah lebih. Bisa chemistry. Nah, kalau misalnya nggak ketebak, dia langsung lempar ke sini. Kalau nggak Ngasih ketebak clue lagi? satu kali, lempar lagi. Berarti sebenarnya pemenangnya lebih cocok. Nah, ini kan ada poinnya. Kita udah Kita pasti cocok pakai ini ya. bos parah. Pertanyaan gampang-gampang kok. Oke. Dimulai oleh siapa dulu? Dari sini aja ya. Oke, boleh. Ngerti. Boleh, Kita mulai sekarang. Oke, bentar ya. Siapa yang mulai duluan? Berapa detik untuk satu Eh, soal? satunya 30 detik Kak. Oi. Panjang banget 30 detik ya? 10. 10. 10 aja. Ya, boleh sulit Oke. ya. Udah? Ya boleh. Wow. Oke. Dimulai dari sekarang. Topi. KWU. Oke. Kalau. Dimulai. Penyematan. Selempang. Tadi udah selempang nih. Lanjut berarti. Berarti ada topi, penyamatan. Gampang. Apa lagi? Oh, berarti masih sama pertanyaannya. Masih Toga. Benar. Penyematan. Salah. Selempang disematkan. Pokoknya teman ya tim Oh iya bener tuh. Tim CS. CNCS ya. Calon sarjana. Calon sarjana. Oke. Sarjana CS. Pertanyaan selanjutnya diseling ya. Boleh. Aku nggak lihat. Nilai. IPK. Wih. Ini ya IPK ini bener. Kalau telak bisa. Cepet ya. Boleh lanjut. Nah ini gampang juga. Bisa. Harus satu kata ya? Iya. Logo. Kabah. Keren. Wih, ini chemistry-nya dapet sih. Oh my god. Bisa. Ini duo, Bro. Berapa poin coba? Poinnya 21 ya. Masih Bisa lah ya. Oke, 2 tim. Malu lah pakai ini. Iya lah, pelepasan di Masa di sudah. Masa. Tidak. Udah gitu robot. Oke. Apa ya? Waktu berjalan Waktu ya. ya. Aduh, berapa detik lagi tolong? Apa nggak dihitung nggak? Nah, udah. Enggak ada yes. Ah, tetot. Aduh, kreatifnya tidur kali ya. Iya nih, gimana? Aduh. Ah. APK. Laboratorium.
Oh, lemparan. Laptop. Dan. APK. Dan. Bisa nih APK dan 4, 3, 2, 1. next. APK dan Itu APK gampang dan loh, astaga. udah gampang nih. Boleh dikari sekarang. boleh langsung kan? aja. Praktikum. APK dan 3, 2, 1. Nah, kan dia tidak karena aneh juga. Padahal perjawabannya ergonomi. oh bener ya APK Praktikum ergonomi. APK dan ergonomi. Praktikum. Yang lain atuh. Nanti ya, lanjut. Ayo, Bagi gua ya. Mas Gak Pacan. masuk di otak. Buat gampang ini satu kata kan Aduh, jangan ditunjuk ya, nggak boleh. Siapa dulu? Patan. boleh patah dulu. iyo Ha, tempat kita di sini. ada apa Lips. yo pantas suka saja sarjana Klunya sama. Asisten. Benar. gimana sih jelas-jelas bilang asisten Ya sama. Lanjut. oh lanjut Beberapa pemenangnya nih Kang. Jadi berapa Seri poin? ya, seri ya, poin. seri ya. Dua sama. Dua sama. Oke. Penentuan kali ya? Penentuan nih. oke siap Harus ada susah nih. Baca pikiran aja. Coba dia duluan dong. Boleh. Ini gampang sih. Nanti. Ini sini kan. Oh. Terus itu. Oh. Kalau itu 2 kata 1 kata ya. Gampang sih. Yuk. Berapa detik? 4, 3. Boleh 2 kata nggak sih? oh boleh Tetot. tetot Ih, orang bingung. Oh, di praktikum. Saya ya. Oke. Boleh dikari sekarang. Sorry. apaan telegram Ah, ya otakku kemana-mana dah telegram 3, 2, Udah kan? Telegram terbang. Ah. Telegram tadi terbang. Telegram terbang. Ayo apa? Terbang. Ya. Iya, terbang. Jawab. Masa sih? Astaga. 3. Twitter. emang bener otak gak ada yang bener bisa telegram twitter Enggak. Biasanya kalau biasanya dari dari twitter Telegram terbang. Twitter. Itu teh aplikasi buat apa? Ada korelasinya ya. Ada skip. Ganti ya. oh ini nanti pertanyaan aja kali ya Ganti ya. Ganti apa? ganti Ganti pertanyaan. skip Waduh. Tadi mau tahu nggak jawabannya apaan? Apa mau tahu? apa emang tuh ya Pesawat. oh besar Telegram kan logonya. otakku kemana-mana ini telegram Universal sih ya. oke ini nggak bagus ya pertama Iya. Dua nih. Dari sekarang? aduh apa ya mesin Tentang praktikum. Manufaktur. 3, 2, next. Spesifik. Lab. Sipo. Iya. bener ya berarti Mana nanti ngomong? Emang bener sistem produksi. Jawabannya betul Betul. Ya kalah kita. Dan Kayaknya udah. pemenangnya adalah tim ya tim sarjana cocok ya pantas mereka sarjana ya Saya malu saya pakai ini. mah Saya udah. boleh Boleh. Ya, silakan. Boleh, silakan. Silakan. Makasih ya. Terima kasih ya tim kreatif podcast. Wes, tadi terbang. pantas ya mereka sarjana ya. Emang ternyata lebih paham mereka dibandingkan kita. Yoi sih. Tuh, kecuali yang Telegram Twitter kayak kita aja. Itu agak traveling sih. Agak traveling. Oke, ini kita udah Di ujung acara. kita lagi. ini podcast terakhir kita ya. Waduh. Bau-bau ada apa ini? Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Ke segmen waduh ini udah penutup. Kita udah di ujung acara. Kita langsung aja ya ke penghujung acara kita ini. Kita pingin biar teman-teman kita di sini kan ada yang teman kita masih 21 masih panjang Ya, perjalanannya, ada pun saya sendiri dan teman-teman yang lainnya juga. Kita mau minta dong tips dan saran Tips and tricks.
punya saran biar bisa mengikuti jejak-jejak Golden Boys. Nah, 4 tahun lulus ini ada nggak sih tips and triknya? Paling kalau saya itu masih sama kayak tadi, jadi diusahain dari KP MTA tuh sama gitu jalur perusahaan dan pembahasan biar cepat juga, biar gak cari-cari masalah. Terus pas ngerjain kayak kalian maksimalin buat bimbingan gitu, biar pembimbing tuh kenal juga ke kalian dan tunjukin kalau kita tuh pengen beres cepat gitu, serius buat ngerjain si skripsi ini gitu. Terus banyakin ngobrol dengan teman angkatan yang emang sama-sama ngambil ataupun enggak, itu jadi ajang buat kita pencerahan aja gitu, ngeluarin unek-unek dan nemuin hal yang lainnya. Terlebih kalian kayak ngobrol dengan orang-orang yang emang satu bidang kajian. Kalau SIPO ya dengan orang-orang SIPO, cari tahu dengan kakak tingkat juga yang ngambil itu sama, kayak apa ya, minta saran ataupun apa step by step ngerjainnya kayak gimana, itu sih terbaik sih. Kumpul-kumpul lah sama teman angkatan gitu, kayak buat sharing-sharing gitu. Kayak kalian bingung nih di kontrakan atau di rumah sendiri mumet, keluar dengan teman ngobrol, kadang-kadang itu tuh nemu kayak ide nih, referensi baru, kayak nemu ini harusnya gini. Nah itu sih jadi poin plusnya yang bikin cepat tuh gitu. Daripada mumet sendiri stres. Tetap waras lah, menjaga kewarasan. Aku sendiri tetap jangan buka Twitter. nah ya itu jangan. X bukan Twitter. Oh iya ya. Udah beda. X, untung 1 X-nya. Ya. Ya kalau 2 kayak penuh memorinya maksudnya. ya, Kalau 2. N-nya. Kalau dari Kang sendiri ada nggak tips and trick? Tips and triknya dari awal tuh yang paling penting tuh pembimbing. Soalnya kalau kata saya pembimbing tuh paling ngaruh. Nah, konsultasiin ke cutting kalian buat misalnya kalian di bidang kajian ini yang cocok sama bidang kajian itu pembimbingnya siapa sih gitu. Nah, terus juga drama bimbingan tuh pasti ada. Nah, kalian tuh harus ngelewatin itu semua gitu. Yang penting kalau malas pun pasti ada. Cuman kalau malas jangan berhenti gitu. Jadi ya cicil lah, terus kalau misalnya capek cari suasana baru kayak gimana biar aman juga. Aman. Soalnya kayak satu lagi, jangan terlalu dengerin kata orang lain gitu. Kadang kan ya yang kita rasain sendiri kan, kayak denger dari si A, wah pembimbing ini gini. Iya. Jadi takut duluan, parno duluan, ternyata pas sudah dihadapin enggak gitu. Soalnya kan tiap orang struggle-nya beda-beda. Jadi struggle orang lain gak bisa kita tarik, kita bakal gitu. Jadi lawan aja dulu. Terus pepet sampai mentok gitu. Terakhir, jadi kalau saya kenapa bisa misalnya beres 4 tahun ini, soalnya dijadiin ini buat kompetisi. Kayak gitu. Jadiin kompetisi. Yuk kompetitif sekali Anda ya. Agak kompetitif ya. Iya. Kompetitif. Setiap orang motivasi beda-beda. Ya, beda kan. Karena di lingkungan saya juga kan anak-anaknya pada beres. Di lingkungan saya tuh beres tepat waktu semua. Jadi itu jadi bikin kita termotivasi. Iya, termotivasi juga. Oke. Ya, mungkin singkat aja kita ya. Ya. Sebenarnya ini otaknya beda ya sebenarnya. Iya. Kita masih Besok di sini. kita makan warteg pakai telur ceban apa berapa ya? Nah, gitu. Aduh. Hari demi hari ada aja. Hari-hari ada aja. Hari-hari ya. Ada aja human error. Mohon Kita maaf. lanjut kali ya, kita langsung Lanjut aja kali ya. Baru makin malam ini. Ah. Kita lanjut tadi. Kita ada banyak plan tadi Ya, banyak plan yang struggle. Mm-mm. Banyak struggle. Nah, kalau dari Kang Ipan dan Kang Ayu ini plan setelah lulus Mendapatkan tuh gelar. plan setelah sarjana. Aduh, itu mah cocok kita ya. Plan masuk Harusnya kita sih. Plan-plan. Kalau boleh tahu nih plan setelah nanti sidang wisuda tuh apa ya kira-kira? Paling kalau saya tuh lebih ke survive ke fase selanjutnya aja gitu. Kayak setelah kuliah kan mungkin ada fase kayak cari kerja, loker, info loker kayak gitu. Jadi sering-sering cek di website, LinkedIn kayak gitulah fase selanjutnya tuh. Terus emang pengen lanjut studi juga S2. Kayak emang cowok lah. Laki lah. Men. Maksudnya kayak cowok kan harga dirinya kerja gitu buat kedepannya kan. Jadi survive Kepala gitu keluarga aja. gitu kan. Buat keluarga aja kayak mempersiapkan buat fase selanjutnya aja gitu sekarang. Berarti next episode. Next ya, episode, sekarang. lembaran Keren, baru keren, gitu. keren. Kalau netizen ya. Kalau Kang sendiri Saya sama sih, buat survive tuh pasti cari kerja dan lain-lain, dan juga
semester sekarang tuh masih megang lab juga, masih jalan ya. Jadi lab jalan enggak lah. Iya. Emang kenapa kamu ke kampus? Kan ke kampusnya kalau ada Acara aja? praktikum, Oh. kan masih ada tuh praktikum. Nah itu terus kalau untuk itu ini sih punya apa ya? Punya motivasi buat pengen punya rumah sendiri. Wih, jauh banget. Iya jauh, emang jauh banget sih. Cuman kan udah ada di fase itu sekarang. Oh, iya. Oke. Udah fasenya nyari duit. Oke. Oke, bener sih. Fase Iya. warkop cepet ya Warkop cepet udah lewat. Pas- Tapi nggak ada kayak mau studi lagi. Kalau studi lagi enggak sih, paling Oh, ya. kalau buat cari kerja itu kan banyaknya pelatihan. Nah, Pelatihan. sekarang lagi ikut-ikut pelatihan setelah wisuda ini juga. Oh, maksimalin pelatihan. Ya. Oke. Keren ya, berarti udah next step dari kita fokus ke Oke. ya sebenarnya oke. Kok nggak nanya plan selanjutnya apa? Oh, boleh. Kalau ditanya plan selanjutnya Mas Bupit ini apa ya? Plan versus zombie. Enggak. Udah cukup. Nah, kita lanjut. Lanjut. Aduh. Boleh pura sedih nggak? Boleh sih. Ya, kita Lagu sedih ya, jangan lupa. aku sedih. Nanti diedit tolong editor. Saya sendiri sebenarnya. Oke. Oke, kita udah masuk ke penghujung acara ya Mas Ya. Bupit dan Kang Ahmad ke depan kita ucapkan selamat Selamat. berpisah kepada akang-akang dan kita berpisah. kita juga pisah. Sedih. Oke, sebelum itu karena tadi kita juga sudah memenangkan game Iya. dari Enggak. Akang, mereka kan memenangkan game. Menang. Kita kan Kayaknya nggak cocok. nggak deh cocok ini. nih kayak insecure pakai ini kayak kita harus sematkan sebelum mereka Iya disematkan sih. oleh para petinggi-petinggi. Waduh. Kita harus jadi yang pertama ya. Kita jadi pertama ya. Harus mereka. Kita akan sematkan pelepasan wisuda. Selempang Pelepasan wisuda. Yo, ya agak wisudawati dikit nggak apa-apa lah ya, nggak ngaruh. Nggak ini N kok N. Tipe dikit nggak ngaruh ya. Tipe. Ya, mungkin sekian ya Mas Ubed ya. Ya, sekian saja dari kami. Dari kita, semoga wish dari kita semua, Kang Irfan dan Kang Iyo untuk kedepannya semua terjalan lancar. Dan teman-teman bisa menyusul menjadi sarjana. Semoga kita semua atau adik-adik tingkat saya bisa jadi Golden Boys juga. Oke, Tetap semangat. tetap semangat. Mungkin sekian kita akan berpisah untuk nggak selama ini Nggak sih ya. selamanya juga. Dan di next period. Next, ya. Jadi baik. Jirit baru, semoga kita semua sehat selalu. Sehat, Mungkin amin. sekian, kurang lebih kita mohon maaf. Saya Bobit dan Kebalik dong. balik ya. Saya Fatan Saya Rizky. dan akang-akang di sini kita pamit undur diri untuk episode kali ini aja. Ya, Ya, bisa ngiklan ya. boleh next episode, semoga next periode bisa ngiklan juga ya masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.